Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Baik, hari ini kita akan membacakan hadis ya. Di sini ada 2 hadis dan judulnya yaitu Mahabbatus Sholihin, yaitu mencintai orang-orang yang soleh. Baik, saya bacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun hunna haqqun, ada 3 perkara yang merupakan hak. Hak maksudnya di sini adalah benar ya. Yang pertama yaitu la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Allah tidak akan menjadikan orang yang mempunyai andil dalam Islam seperti orang yang tidak mempunyai andil apapun. Nah, jadi jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian ya. Jadi sudah kita ketahui jelas ya bagaimana para ulama, para kiai itu menjelaskan hukum-hukum Allah. Nah, beliau itu mempunyai andil dalam Islam. Nah, Allah tidak menjadikan para kiai, para ulama, tidak menjadikan mereka sama seperti orang yang tidak mempunyai andil apapun. Ya, pasti beda lah ya. Nah, itu tadi. Ya, ini benar ya. Jadi, la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahma lahu. Yang kedua yaitu wala yatawallallaha 'abdun fayuwallihi ghairahu. Dan tidaklah seorang hamba menjadikan Allah sebagai kekasihnya, lalu dia menjadikan yang lain sebagai kekasihnya. Nah, kekasih di sini adalah sebagai penolong ya. Nah, di sini yaitu sebagai penolong. Ya, jadi seorang Islam itu harusnya minta pertolongan hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik penolong. Itu ya. Jadi di sini yaitu tidak menjadikan penolong bagi hambanya kecuali Allah. Ya, jangan menjadikan kekasih pada dirinya. Nah, jika kita sudah berniat ya, maksudnya kita sudah mantap ya, kita mencintai Allah gitu, kita mencintai Allah, nah, minta pertolongan pada Allah. Nah, jadi hanya seorang yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya dan tidak yang lain ya, gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah sebaik-baik maha penolong. Yang ketiga yaitu wala yuhibbu rajulun qauman illa husyira ma'hum, serta tidak ada seseorang yang mencintai suatu kaum kecuali ia akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, kalau kita mencintai suatu kaum pastilah akan mengikuti bagaimana adatnya mereka, bagaimana kelakuannya mereka. Nah, itu pasti juga akan menyeretnya. Ya, jika kaum itu baik, maka akan melakukan kebaikan. Nah, naudzubillah jika kaumnya buruk kemudian diikuti, dicintai, nah, maka juga akan ikut dalam kebodohan, dalam kefasikan misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Hadis ini riwayat
Rawahu At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian hadis satunya yaitu yang kedua, hadis kedua, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sa'ah, bertanya tentang sa'ah, as-sa'ah yaitu hari kiamat. Faqala, kemudian rajul ya, laki-laki itu berkata pada Rasulullah, mata sa'ah, kapankah as-sa'ah yaitu hari kiamat? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, wa madza a'datta laha, dan apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kemudian rajul, laki-laki itu berkata, la syai'a, aku tidak mempersiapkan apapun, illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang aku siapkan hanyalah bahwa sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas berkata, fama farihna bi syai'in farihana bi qaulin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang membahagiakan kita kecuali perkataan Rasulullah ini, bahwa engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas berkata, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap untuk bersama mereka, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap untuk bersama mereka, bihubbi iyahum, karena cintaku kepada mereka, wa in lam a'mal bimisli a'malihim, nah, meskipun aku tidak bisa melakukan amal-amal pekerjaan yang tidak bisa sepadan dengan amal-amal mereka, tidak bisa melakukan sedekah seperti Abu Bakar misalnya, nah, tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi cintanya Anas itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan ingin bersama mereka ketika di hari kiamat. Nah, itu ya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Langsung saya syarah hadisnya ya, syarah hadis. Al-mahabbatul maqsuda fil hadisi naw'ani, yang dimaksud dengan mahabbah, mencintai dalam hadis ini ada dua, naw'ani. An-naw'ul awal, ya, yang pertama yaitu al-mahabbatud diniyah, cinta karena agama. Al-mahabbatud diniyah, ay al-mahabbah li ajlid din wal mu'taqid, nah, yakni cinta karena agama dan keyakinannya. Faman ahabba sholihin li salahihim wa ahabba ma hum alaihi minat taqwa wad din rujiya an yajma'ahu Allahu bihim fi jannati. Dan siapa yang mencintai orang-orang yang soleh karena kesolihan mereka, karena amalnya, perbuatan mereka yang baik, nah, wa ahabba ma hum alaihi minat taqwa, dan mencintai mereka itu karena takwanya dan agamanya, rujia, dan berharap kepada Allah untuk dikumpulkan dengan mereka di
surganya. Di surganya Allah. Nah, jadi mencintai karena agama, karena keyakinan. Ya. Maka Allah akan mengumpulkan mereka di surganya dan berharap ya, seperti kita itu amalnya, ibadah kita belum bisa seperti orang-orang yang soleh, belum bisa seperti kiai. Nah, kita hanya mencintai amal soleh mereka, ketakwaan mereka, dan agama mereka. Dan kita berharap pada Allah supaya dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah. Nah, cinta kita karena ketakwaan dan agamanya, ya. Cinta kepada orang-orang yang soleh, pada kiai, dan pada orang yang alim. Nah, itu pada orang yang soleh itu sangat dianjurkan untuk mencintai amal soleh mereka. Nah, selanjutnya, wa man ahabbal kuffar li kufrihim wa mu'taqidihim wa walahum ala ma hum fihi kana dzalika aidan sababan lidukhulin nar ma'ahum. Dan siapa yang mencintai kekafiran karena kufurnya mereka dan keyakinan mereka dan segala yang dilakukan oleh orang kafir tersebut, nah, dan itu kana dzalika aidon, dan itu juga sebab lidukhulin nar, sebab masuknya neraka bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya hendaknya kita hanya mencintai orang-orang yang soleh. Ya, kita mencontoh amal soleh mereka. Selanjutnya, qala Ibnu Battal rahimahullah, bayanu hadal makna, penjelasan makna ini, annahu lima kanal muhibbu lis-solihin, ya. Berkata Ibnu Battal rahimahullah, bayanu hadal makna, penjelasan makna ini, annahu lima kanal muhibbu lis-solihin, ya, sebagaimana cintanya pada orang-orang yang saleh, innama ahabbahum min ajli ta'atihim lillah. Nah, kita itu mencintai orang-orang saleh hanya karena taat pada Allah, taatnya mereka kepada Allah. Karena sifatnya, bukan hanya orangnya ya, tapi karena taatnya, ketakwaan dan agamanya. Itu yang kita cintai. Wa kanatil mahabbah amalan min a'malil qulub, dan mahabbah, cinta itu adalah pekerjaan hati, amalul qulub, pekerjaan hati. Wa i'tiqadan laha, dan keyakinan hati. Asaballahu mu'taqid dalika sawabas sholihin, maka Allah akan memberikan pahala keyakinan itu seperti keyakinan orang-orang yang soleh, seperti pahala orang-orang yang soleh. Idzin niyah hiyal asal. Nah, dan niat itu adalah asalnya, akarnya itu niat. Wal amal tabi'un laha, dan amal pekerjaan itu yang mengikuti niat. Wallahu yu'ti fadlahu may yasha, dan Allah memberi keutamaannya pada mereka yang Allah kehendaki. Intaha. Titik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri qoulihi ta'ala, dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, ketika kedua orang tuamu ya itu jahadaka, itu menginginkan kamu untuk menyekutukan padaku, yaitu menyekutukan Allah, dan tidak kamu ketahui tentang itu,
fala tuti'huma, maka janganlah kalian taat kepada kedua orang tua. Jangan taat kepada orang tua untuk menyekutukan Allah. Ya. Ain wa in harasan 'alaika an tatabi'ahuma 'ala dinihima idza kana musyrikaini, yakni ketika keduanya itu berusaha supaya kamu mengikuti kedua orang tuamu untuk mengikuti agama mereka yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Fa iyyaka wa iyyahuma la tuti'huma fi dzalika, maka jangan taat kepada mereka dalam hal ini, dalam hal musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Ya. Hanya ini saja ya. Tidak taat kepada orang tua hanya ketika menyekutukan Allah. Jangan taat kepada mereka. Fa in marji'akum ilayya yaumal qiyamah. Fa inna marji'akum ilayya yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya tempat kembalinya kalian semua itu padaku, yaitu pada Allah pada hari kiamat. Semua kalian akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Fa'ajzika bi ihsanika ilaihima, dan aku Allah ya Allah akan memberikan pahala ganjaran kepadamu karena ihsanmu, berbuat baikmu kepada kedua orang tua. Nah, meskipun kedua orang tua itu musyrik ya, menyekutukan Allah, maka seorang anak itu tidak taat pada musyriknya, tapi harus tetap berbuat baik, ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap harus itu. Maka Allah akan memberikan ganjaran pahala karena berbuat baikmu, perbuatan baikmu kepada orang tuamu. Wasabruka ala dinika, dan kesabaranmu atas agamamu, agama Islam. Wa usyiruka ma'as solihin, dan Allah akan mengumpulkanmu bersama orang-orang yang soleh. La fi zumrati walidaika, tidak bersama golongan kedua orang tuamu yang musyrik. Wa in kunta aqrabun nas ilaihima, meskipun engkau adalah orang yang paling dekat dengan mereka, kedua orang tuamu, fid dunya, di dunia. Fa innal mar'a innama yuhsyaru yaumal qiyamah ma'aman ahabba, dan sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat itu bersama orang yang ia cintai. Makanya kita harus mencintai orang-orang yang soleh karena ketakwaannya, karena agamanya. Ya. Nah, ini cinta karena agamanya. Hubban diniyan, yakni cinta agamanya, karena agamanya. Walihada qala, karena ini Allah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin, dan orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, maka kami, Allah, akan memasukkan mereka bersama orang-orang yang soleh. Intaha min tafsiril Qur'anil Azim. Ini adalah tafsir Al-Quran Al-Azim. Wa yaqulu Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan berkata Ibnu Hajar Al-Haytami fi hadisihi, dalam hadisnya, an kabirati mahabbati zulmah, tentang besarnya cinta kezaliman, awil fisq, atau kefasikan, wa budus solihin, dan membenci orang-orang yang soleh. Iddu hadaini kabirah wa madallat alaihi al-ahadis as-sahihah. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Walahu wajhun, idil fardu annahu ahabbul fasiqin li fisqihim. Ketika
seseorang itu mencintai kefasikan karena mencintai orang-orang fasik karena kefasikan mereka. Wa ba'dus sholihin li sholahihim, dan apakah mereka membenci orang-orang soleh karena kesolehan mereka. Wa dhahirun anna mahabbatal fisq, ya, dohirnya bahwa cinta kefasikan kabira kafi'lihi, yaitu mencintai karena kelakuannya. Wa kadzabudu sholihin, begitu juga membenci orang-orang yang soleh itu karena kelakuannya, bukan karena membenci orangnya, tapi karena kelakuannya. Naudzubillah ya. Lianna hubban ulaikal fasiqin wa budu sholihin yadullu ala infikar rubqul Islam ala budihi. Karena dia membenci orang-orang fasik. Nah, ya. Lianna hubba ulaikal fasiqin, ya, karena mereka yang mencintai orang-orang fasik dan membenci orang-orang soleh itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat membenci Islam. Wa'ala budi, karena bencinya pada Islam. Wa budul Islam kufrun, dan membenci Islam itu adalah kekufuran. Kufur, naudzubillah. Fama yu'di ilahi yanbaghi ayakuna kabira. Ya. Dan siapa yang menyakiti, melakukan itu, membenci Islam, maka ini termasuk dosa besar. Intaha bi ikhtisari min az-zawajir an iqtirafil kabair. Ini termasuk dalam kitab az-zawajir an iqtirafil kabair. Termasuk dosa besar ya kalau kita membenci orang-orang soleh karena kesolehan mereka. Berarti mereka juga membenci Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita itu kalau membenci orang itu bukan karena orangnya, tapi karena sifatnya. Ya. Karena kita itu manusia sama ya. Kita diciptakan Allah sama dari tanah. Kita diciptakan Allah ya dari air mani yang hina. Ya. Dalam surat At-Tariq itu ada ya, khuliqa mimma indafiq. Nah, manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kita sama semuanya, tercipta dari tanah. Ya. Jadi kebanyakan orang itu suka tidaknya itu karena sifatnya. Ya. Kita mencintai orang-orang yang soleh itu karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka, karena agamanya mereka. Kita membenci orang-orang yang fasik juga karena perilaku mereka. Ya, bukan karena kita membenci orangnya. Karena kita membenci perlakuan atau kelakuan mereka. Nah, tapi kalau orang itu masih orang Islam, masih bersujud pada Allah, maka kita juga harus menghormati ya. Karena mereka juga sujud pada Allah. An-naw'usani, saya lanjutkan ya, an-naw'usani yaitu bagian yang kedua, al-mahabbatu al-mujabah litasyabuhil a'mal wal akhlaq, yaitu cinta yang nampak litasyabuhil a'mal wal akhlaq, karena melihat kelakuannya dan akhlaknya. Faman ahabba ahadul ulama as-salihin wa tashabbaha bima huwa alaihi minas shalah wat taqwa dakhalal jannah bidzalika. Dan siapa dari kalian yang mencintai salah satu ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, dan ingin menyerupai amal soleh mereka, ketakwaan mereka, maka kalian akan masuk surga karena cinta kalian itu kepada amal soleh orang yang alim, amal soleh orang-orang yang soleh, dan juga ketakwaan. Faman ahabbal fasiqin awil kafirin wa addat bihi mahabbatahu ila tashabbuhi bi ahwalihim wa ma'asihim kana ma'hum fil iqabi aidon. Dan siapa yang mencintai orang-orang yang fasik atau orang-orang yang kafir dan juga mencintai dan ingin menyerupai sebagaimana
kelakuan mereka, maksiatnya mereka, maka itu akan menjadi sebabnya dikumpulkannya bersama orang-orang fasik dan kafirin, dikumpulkannya nanti di neraka dan akan mendapatkan siksa. Karena ma'hum fil iqabi aidon, dan mereka akan bersama orang-orang fasik dan kafir di dalam siksanya juga. Alhamdulillah, itu tadi sudah saya jelaskan ya, tentang mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang soleh. Ya, jadi kita harus mencintai orang-orang yang soleh karena agamanya, karena ketakwaannya, dan juga mencintai karena kelakuannya. Ya, kelakuan orang-orang yang soleh, perilaku orang-orang yang soleh, adab sopan santun orang-orang yang soleh. Dan kita juga membenci orang-orang yang fasik itu karena kefasikan mereka, karena perilaku mereka. Jangan membenci orangnya, tapi hanya bencilah perilaku mereka, gitu ya. Jadi kita juga mencintai orang-orang yang soleh karena agama. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini hadis tentang mahabbatus sholihin bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan para sahabat, para orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.